setidaknya ujung-ujungnya masuk surga juga. Ini siapa sih nama Allah? Yang Nabi katakan, "Adzanhu wa basyirhu bil jannah." Ketika minta izin masuk ke kemahnya Nabi di dalam satu peperangan, minta izin sama Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal melapor kepada Nabi, kata Nabi, kasih dia izin masuk dan kasih kabar gembira bahwasanya dia adalah penghuni surga. Masih mengucapkan hal seperti itu. Ya. Ini siapa? Muridnya Nabi. Hasil daripada didikannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Nabi kita yang nggak ada kabar apa-apa itu. Jadi artinya kita lebih berhak untuk takut, lebih berhak untuk giat lagi di dalam meraih surga. Dengan apa? Dengan mengikuti aturannya, dengan jalannya, lebih giat lagi untuk ibadah, istiqomah dan yang lain. Baik. Kenapa nggak bisa? Tentu seumur hidup dia buat baik, tentu di ujungnya di murtad, masuk neraka jahanam, selamat. Seumur hidup dia maksiat, di ujungnya dia bersyahadat ke orang kafir, bersyahadat di ujung kehidupan langsung masuk surga. Dan itu semua hal yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak terjadi begitu aja. Dalam Islam merupakan fondasi di dalam keimanan, beriman kepada Allah dan semua itu berabad-abad sudah Allah setengah dewa, tidak terjadi begitu aja. Baik, jelaskan. Wa yaftah lahu fi qabrihi aqraqa minha. Di alam barzakh nanti dia akan, orang yang bakal menghuni neraka ini di alam barzakhnya, di alam kuburnya, dia akan dibukakan pintu untuk melihat tempatnya di neraka. Lalu dia di alam kuburnya itu disiksa dengan siksa kubur. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga susah kubur ini diperpanjang, jangan sampai kiamat datang. Saking lihat seremnya tempatnya di neraka. Fal murad yang dimaksud adalah mutlaqu man tabayyana haluhu qabla mautih. Mutlak, orang yang berubah keadaannya sebelum meninggal, baik itu pindah agama sama sekali jadi murtad, waliyadillah, atau dia soleh jadi ahli maksiat walaupun masih muslim jadi fasik. Wa huwa qisman, ada dua jenis. Al-awwal, yang pertama, man tabayyana haluhu bil kufri, orang yang berubah keadaannya dengan kekafiran, waliyadillah. Wa hadza yata'addam dhuhuruhun nar wa yakhlud fiha. Ini pasti masuk nerakanya dan bakal kekal di dalam neraka. Orang yang tidak membawa keimanan ketika dia meninggal. Wa tsani, yang kedua, man tabayyara halahu bi mufassik. Orang yang berubah keadaannya dengan hal-hal yang membuat fasik. Ka'anerta kabar kabiratan, contohnya dia melakukan dosa besar. Wa mata bila taubatin, meninggal tanpa taubat. Meninggal masih hobi mabuk, meninggal masih hobi berzina, meninggal bersama orang lain yang taubat, meninggal masih makan riba, meninggal dia masih durhaka pada kedua orang tuanya dan belum sempat taubat. Ini ciri-ciri orang meninggal dalam keadaan fasik. Wa hadza yadkhulun nar, yang ini bakal masuk neraka in lam tanalhu rahmatul azizil ghaffar, kalau dia enggak dapat syafaat, kalau dia enggak diampuni oleh Allah di akhirat. Wala yakhlud fiha, cuma dia enggak kekal, dia akan dihukum berdasarkan dosanya di dunia. Bahkan ada yang namanya al-mizan, ya, ditimbang amal perbuatan, mana yang mengumpul baik atau yang tidak. Bal la budda min khuruji minha wa dukhuluhu jannah. Tapi dia pasti akan tetap keluar dari neraka dan akan masuk ke surga. Kemudian
biar itu min dhanbihi imma bil Islam in kana kafiran wa imma bil iqla' wan nadama wa radd al madari in kana musliman ma'siyah. Ini ya, yang orang seumur hidupnya dia selalu berbuat dosa, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, berzina, mabuk, nipu, makan riba, bermacam-macam. Di akhir umurnya dia bertobat dengan taubat salehah dan dia meminta maaf. Taubat salehah ini atau taubat nasuha itu harus 4 syarat terpenuhi. Yang pertama dia meninggalkan, nggak mungkin nggak ninggalin orang yang taubat dia ninggalin. Dan ninggalkannya itu kata ulama harus karena Allah, bukan karena keadaan. Nggak bisa melakukannya lagi, bukan karena Allah. Itu dia insaf, sadar perbuatan yang telah lalu itu perbuatan yang salah, melanggar norma agama dan itu dosa, dia bertobat. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulanginya. Ya, meninggalkan, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi selama dia hidup. Al-iqla' wan nadam. Yang ketiga, menyesali. Harus menyesali, dan menyesalinya juga karena Allah. Karena Allah, bukan karena hal-hal yang baik kayak judi, barang udah habis, dinyesal belum main. Misalnya bukan karena melanggar perintah agama, akan tetapi barang sudah habis, itu nggak tahu banyak. Kita termasuk kata berubah. Jadi ini nggak peduli juga dengan agama berarti. Orang yang berubah itu penyesalannya karena Allah, karena dia melanggar perintah agama. Yang terakhir, kalau dosanya itu terkait dengan hak bani Adam, itu harus minta halal dulu. Kalau pernah fitnah, pernah mengunci, gunjingannya itu setelah menyebar ke banyak orang, harus minta maaf kepada orang lain. Ini yang sulitnya. Yang paling sulitnya, kalau sudah meninggal orang gimana mau minta maaf? Oke, dalam hadis, udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawi. Sebutin kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian dan cukupkan dengan kejelekannya. Jadi kalau orang udah meninggal itu jangan disebutkan kejelekan. Kalau disebutin namanya gunjing dia. Apalagi kejelekan-kejelekan orang lain yang nggak pernah tahu, diekspos. Orang lagi udah tahu jadi ini gunjing itu atau riba itu menyebutkan kejelekan yang ada di dalam diri orang lain dan kita itu benar memang kejelekan itu ada, itu namanya riba. Kalau nggak benar, nggak ada dibuat-buat, itu namanya fitnah, dosa juga. Dua-duanya bersama gue. Yang susahnya makanya Nabi sabdakan seperti itu, orang yang sudah meninggal kalau dia gunjing mau minta maafnya di mana? Orangnya sudah meninggal. Karena diingatkan kalau kebaikannya nggak apa-apa disebutin, kalau kejelekan jangan. Karena yang namanya manusia sedikit banyak tetap dia ada kejelekan. Untuk apa disebutkan? Gitu ya. Ini. Jadi kalau dia ada terkait hutang piutang, baik itu berupa hutang pinjaman, uang atau ganti rugi dari barang yang dia rusak, properti orang lain. Maka disebutkan kata ulama, sesoleh apapun manusia, ketika dia mati masih meninggalkan hutang, maka dia akan disiksa di neraka. Makanya Nabi di alam barzahnya, di alam kubur, kalau bilang hutang itu luar biasa. Di zaman Nabi pun menolak untuk menyolati orang yang masih menyisakan hutang ketika meninggal, kecuali ada yang mau jamin atau Nabi punya uang, Nabi yang bayarin. Cuma Nabi sendiri kadang makan kadang enggak.
sahabat yang mau menjamin hutangnya, Nabi bersedia untuk menjalankan. Kalau enggak, kata Nabi, sallu ala nabi, silakan sholatin jenazah kami. Karena di zaman Nabi yang sholat 5 waktu, yang jadi khatib, baik itu khatib Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat matahari, gerhana matahari, gerhana bulan, minta ujian, semua Nabi. Yang berkhutbah, yang menjadi imamnya, termasuklah ibu sholat jenazah dan Nabi sendiri menang. Segitunya. Ulama, kalau seandainya Nabi nyolatin, yang disolatin Nabi itu diampuni dosanya. Sedangkan dia masih menyusahkan hutang. Nabi seperti menggolimi orang yang memberikan pinjaman hutang kepada mayit ini. Karena apa ya? Dianggap lunas ya. Kalau nggak dianggap lunas, kan di akhirat bakal minta. Di akhirat ntar bakal ditagih. Hutang tidak pernah kita lunasin, itu akan ditagih di akhirat. Oleh Allah. Hanya kalau paling susah taubat itu